Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi 5 November tahun 2021. Dari pos perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea, di sore hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di dalam anugerah dan penyertaan-Mu kami boleh menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tangan pengasihan Tuhan telah menuntun kami dalam melewati hari-hari hidup kami. Hingga di hari ini kami telah berada di hari yang kelima di bulan ke-11 di tahun 2021. Di tempat yang tenang dan damai ini kami hendak merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagai penuntun bagi perjalanan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kehidupan rohani kami terus dikenyangkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Ayatnya yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian nats firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi perjalanan kehidupan kita di hari ini. Dari nats perenungan ini, kita akan merenungkannya dengan tema kasih Allah yang tak terbatas. Saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, suatu pertanyaan bagi kita, mengapa satu hubungan yang semula dibangun dengan baik, dilandasi dengan penuh kasih, namun pada akhirnya hubungan yang baik itu berakhir dengan perpecahan ataupun pertikaian, perpisahan, dan seterusnya. Apakah itu hubungan persahabatan, bahkan juga hubungan antara suami istri, yang semulanya dibangun dengan komitmen yang baik untuk saling menjaga, saling melindungi, saling memperhatikan, namun pada akhirnya hubungan itu kandas di tengah jalan. Saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal ini disebabkan karena hubungan ini atau hubungan yang dibangun tidak dilandasi dengan kasih Tuhan. Hubungan itu tidak dilandasi dengan kasih Allah, tetapi kasih manusia. Kita mengasihi dengan kasih manusia, bukan dengan kasih Allah. Dan tanpa kasih Allah, tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, lewat bagian firman Tuhan di hari ini, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah untuk saling mengasihi. Bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap orang, telah terlebih dahulu mengasihi kita.
Karena itu, setiap orang yang hidup di dalam kasih Allah, berarti ia meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah diterima dan dialaminya. Dan seturut dengan hal itu, dari kita dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, mengasihi sesama atau melakukan kasih memang tidaklah semudah kita mengatakannya. Tidak seindah kita mengungkapkannya lewat bibir mulut kita. Namun kasih itu membutuhkan hati yang tulus dan menuntut suatu pengorbanan yang bukan semudah kita bayangkan, bahkan kita ucapkan di bibir mulut kita. Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang sejati. Kasih sejati adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih sejati adalah sifat dari Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih sejati bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seseorang adalah menaati Tuhan dan perintahnya demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka waktu yang panjang. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah zaman dan situasi yang kita hadapi seperti saat sekarang ini, kecenderungan manusia hidup secara egois, mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, dan seterusnya. Kita bisa saksikan lewat media-media pemberitaan yang ada. Hampir di setiap tayangan dan berita menyoroti tentang korupsi, tentang tindakan kekerasan, tindakan ketidakadilan, dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang kini telah kehilangan hati nurani untuk berbuat kebaikan. Apalagi yang disebut dengan kasih, itu seakan-akan merupakan suatu kebodohan dan hanya sebatas obrolan saja. Kondisi seperti ini sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi. Bagaimanakah kasih itu dapat kita wujudkan, saudara? Sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga harus mengasihi sesama kita. Allah mengaruniakan Roh-Nya bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan hal kasih tersebut. Allah memberikan berkat bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya. Berdasarkan perikop pembacaan kita di hari ini, Tuhan Yesus menjanjikan 3 berkat bagi orang-orang yang melakukan perintah kasih-Nya. Yaitu yang pertama, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Seperti kita baca di ayat 14 perikop ini. Bahwa orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang-orang yang telah menerima karunia daripadanya. Kita tidak bisa menjadi sahabatnya kecuali Dia sendiri terlebih dahulu mengasihi kita. Menjadi sahabat Yesus berarti kita dapat menikmati kehadirannya dalam segala situasi kehidupan kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus adalah sahabat yang selalu hadir,
menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, dan memelihara kehidupan saudara dan saya yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah yang sejati. Berkat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita dipanggil untuk melayani Dia. Dikatakan di ayat 16 perikop ini. Dalam seluruh keterbatasan, ketidaksempurnaan, kita dilayakan, dipilih, ditetapkan, dan dipercayakan oleh Yesus untuk melakukan perintah kasih-Nya. Menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik, untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan berkat yang ketiga, kita akan diberkati untuk memberkati. Yesus percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Ketika kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasakan kebahagiaan yang sama. Sebaliknya, jika kita menyengsarakan orang lain, sesungguhnya secara tidak sadar kita juga sedang menyengsarakan diri kita sendiri. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, manusia selalu dikenang dari apa yang ia berikan daripada apa yang ia terima sepanjang hidupnya. Semakin banyak kontribusi positif yang diberikan seseorang kepada orang lain, maka semakin besar pula kesuksesan yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu, marilah kita tetap hidup di dalam kasih Allah. Di dalam kasih Allah yang sangat tak terbatas itu. Dan kita tetap menjadi pelaku kasih. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Agar kita memperoleh berkat dan sukacita daripadanya. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami renungkan bersama-sama di hari ini. Biarlah menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami di bulan November ini. Biarlah kami terus dan semakin hidup di dalam kasih Allah. Kami hidup mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Hanya dengan berlandaskan kasih Allah, maka segala hubungan yang kami bangun dapat berjalan dan terjalin dengan baik. Karena kami mengasihi tanpa menuntut balas. Kami mengasihi karena kami telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Biarlah hal kasih mengasihi ini akan terus menjadi suatu pedoman, pegangan dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, baik secara pribadi maupun keluarga-keluarga. Kami boleh dan senantiasa mempraktekkan kasih Tuhan itu secara nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati seluruh kehidupan para pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada dan mendengarkan pewartaan firman di hari ini. Biarlah kasih Kristus semakin mereka hayati dalam hidup mereka, tetapi juga mereka praktekkan itu secara nyata. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam berjemaat. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh pewartaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di sepanjang bulan November ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus memberikan penyegaran rohani bagi kami semua, menguatkan kami, memotivasi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami di bulan November ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua kru yang terus bekerja untuk menunjang program pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil ini. Biarlah Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, hikmat bagi mereka. Supaya seluruh pelayanan yang dilakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga.
Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan mereka di hari ini, bahkan di sepanjang bulan November ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Saksikan terus program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan lewat pewartaan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi berkat dan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hari-hari hidup teristimewa di sepanjang bulan November ini. Tuhan Yesus memberkati.